Halo guys, welcome back with me, Abiasa. Di sini sebelumnya berjudul itu tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Masuk ke materi. Ini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Di sini ada kompetensi ditunjuk dengan kinerja minimal baik. Kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Kemudian ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil kepaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar yang mencapai kompetensi. Kemudian ada kompetensi ditunjuk, kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk mencapai atau menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, peternakan, menentukan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Kemudian ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh kompeten di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi ini tidak difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kemudian ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidik. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan, mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kemudian ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran pendesaian pelajar atau perlu membuat alat pengukuran yang dapat diukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Kemudian ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau kompetensi dasar. Yang pertama ada kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kemudian ada kompetensinya. Yang pertama ada membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir itu ada bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kemudian di sini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap, yaitu ada dua. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu yang harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan belajar. Kemudian yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajarannya. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian,
penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Kemudian ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama ada fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Kedua, fasilitator perlu tampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran, menuntut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, pengelola waktu sesuai passion, motivasi, penguasaan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan praktisan penggunaannya. Yang terakhir, yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang, pembelajaran, dan peralatan yang tersedia dari pimpinan suatu pendidikan mendapatkan keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin cukup segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih guys. Bye-bye.